Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amalia. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Baiklah, paragraf merupakan rangkaian atau himpunan kalimat-kalimat yang berkaitan dalam suatu rangkaian membentuk sebuah gagasan yang mengandung suatu ide pokok atau pikiran pokok, dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Kemudian ciri-ciri paragraf menurut Tarigan. Jadi ciri-ciri paragraf menurut Tarigan itu ada 3. Yang pertama, mengandung pikiran atau ide pokok yang relevan dengan keseluruhan ide pokok. Kemudian yang kedua, dibangun oleh sejumlah kalimat. Dan yang terakhir atau nomor 3, yaitu satu kesatuan ekspresi kalimat. Kemudian apa sih yang membuat paragraf itu menjadi baik? Nah, 4 persyaratan paragraf, yakni kelengkapan unsur, kesatuan, keruntutan, dan koherensi. Baiklah, kelengkapan unsur itu sendiri artinya harus memiliki ide pokok dalam kalimat topik dan kalimat penunjang. Kemudian kesatuan artinya paragraf itu harus utuh. Kemudian keruntutan artinya paragraf harus disusun secara runtut. Terakhir ada koherensi. Jadi paragraf yang kalimatnya saling berhubungan secara kompak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kemudian akan disambung oleh saudari saya atas nama Rizky Ainun Sulfianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ainun Sulfianti, menyambung dari pemaparan yang telah diberikan oleh saudari Nita Amalia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jadi, pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf menurut fungsinya di dalam karangan. Jadi yang pertama itu ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berfungsi untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan di dalam karangan. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam paragraf pembuka. Kemudian yang ketiga ada paragraf penutup. Dalam paragraf penutup ini berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. Selanjutnya, jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. Menurut Spinoza, berdasarkan posisi kalimat topiknya, linea atau paragraf dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, paragraf deduktif. Kalimat topiknya berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, di mana kalimat topiknya itu berada di akhir paragraf. Kemudian paragraf deduktif, di mana kalimat utama paragraf ini ditempatkan di awal dan di akhir paragraf. Yang terakhir, paragraf penuh kalimat topik. Paragraf ini terdapat uraian deskriptif dan naratif, terutama dalam paragraf fiksi. Terakhir, jenis paragraf menurut isinya, yaitu ada paragraf narasi, yang kedua paragraf deskriptif, ketiga paragraf argumentasi, keempat paragraf eksposisi, dan yang kelima paragraf persuasi. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf. Adapun cara yang ditempuh dalam pengembangan paragraf ada 3, antara lain 1. Cara pertentangan. Pengembangan paragraf dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, akan tetapi, lain halnya dengan, dan bertolak dari. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan cara perbandingan. Pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasanya menggunakan ungkapan serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sementara itu, dan sejalan dengan. Yang ketiga, cara analogi. Paragraf dengan cara analogi
biasanya menggunakan kata-kata kiasan, yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.